Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'd. Sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita manjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga sampai detik ini kita masih bisa mengerjakan segala kewajiban dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat serta salam kita aturkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan syariat Islam pada kita semua sehingga kita mengetahui syariat Islam yang mulia yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 di mana Allah Ta'ala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwasanya termasuk dari kewajiban kita adalah menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dan Al-Imam Qatadah mengatakan ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahum an ma'siyatillah. Jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka adalah Engkau memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang mereka dari perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Dhahhak wa Muqatil. Dan Al-Imam Dhahhak dan Muqatil juga mengatakan mentafsirkan ayat ini haqqul muslim ay yu'allima ahlahu min qarabatihi wa 'abidihi wa imaihi ma faradallahu alaihim wa ma nahahum anhum. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya Imam Dhahhak mengatakan termasuk hak seorang muslim atas keluarganya adalah mengajarkan keluarganya dari kerabatnya ataupun hamba sahayanya, mengajarkan apa yang Allah wajibkan atas mereka dan mengajarkan apa yang Allah larang dari mereka. Maka di sini menunjukkan kewajiban bagi kita terhadap keluarga kita, termasuk diantaranya adalah memberikan pendidikan yang baik, yaitu pendidikan agama, perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita jelaskan kepada keluarga kita. Dan pendidikan yang baik adalah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan ajaran agama Islam ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah
kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan fahamkan dia akan agamanya. Maka inilah kewajiban bagi kita untuk memberikan pelajaran agama Islam, pelajaran Al-Quran dan hadis Nabi SAW kepada anak-anak kita dan kepada keluarga kita. Yang mana dengan inilah insyaAllah anak-anak kita dan keluarga kita bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Dan inilah yang kita inginkan. Apabila kita mencintai keluarga kita, mencintai anak istri kita, maka arahkanlah mereka untuk bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan lil jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk bisa menyempurnakan iman takwa kita, maka wajib bagi kita untuk memahami ilmu agama. Sebagaimana yang Allah telah firmankan dalam surat Fatir ayat 28, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sungguhnya orang yang benar-benar takut di antara para hamba Allah, yang benar-benar beriman bertakwa kepada Allah di antara para hambanya hanyalah al-ulama, yaitu orang yang faham ilmu agama. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk memberikan ilmu agama yang benar kepada anak-anak kita dan juga kepada keluarga kita, kepada istri kita. Dan perhatikan siapa yang mengajarkan ilmu agama tersebut. Karena Muhammad bin Sirin mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amma ta'khudhu dinakum." Sungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Maka kita memperhatikan siapa yang mengajarkan anak-anak kita, dari siapa kita mengambil ilmu, maka perlu untuk kita perhatikan. Karena di sana juga ada pemikiran-pemikiran sesat yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis, seperti pemikiran terorisme yang menghalalkan pembunuhan dan sebagainya. Mereka juga mengatasnamakan Islam, tapi tidak sesuai dengan pemahaman Islam yang benar. Dan juga pemahaman sesat yang lainnya yang perlu untuk kita waspadai. Maka hendaklah kita melihat dari mana kita mengambil ilmu agama atau mempelajari ilmu agama ini. Karena itu akan mempengaruhi pemikiran kita dan juga kehidupan kita. Dan juga termasuk kewajiban kita kepada keluarga kita adalah menjaga lingkungan mereka, agar mereka senantiasa di lingkungan yang baik. Maka berusaha untuk mencari pendidikan atau lembaga pendidikan yang baik lingkungannya. Dan termasuk kita menghindari lembaga pendidikan yang di dalamnya bercampur laki dan perempuan. Karena ini termasuk di antara perkara-perkara yang bisa mengantarkan seorang kepada kemaksiatan. Ketika seorang berinteraksi dengan bebas dengan perempuan, maka bisa mengantarkan kepada perzinahan, kepada pacaran, dan pergaulan bebas yang lainnya, na'udzubillah. Maka sebagai orang tua, kita berkewajiban, bertanggung jawab untuk mencarikan tempat yang baik bagi anak-anak kita dan bagi keluarga kita. Hendaklah kita berusaha untuk mencarikan lembaga pendidikan yang baik, yang tidak bercampur antara laki dan perempuan, dan juga diajarkan oleh para pengajar yang memiliki akidah yang benar, akidah yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena keluarga kita, terutama anak kita, itu tergantung dari kita. Apabila anak kita menyimpang, apabila anak kita bandel, maka tidak lepas dari kesalahan kita. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah, fabawahu yuhawwidani aw nasranihi aw dimajisanihi."
Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan baik. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Na'udzubillah. Maka yang merusak anak kita sebenarnya adalah orang tua dengan tanpa sadar. Maka apabila kita melihat anak kita bandel, anak kita tidak bisa diatur, maka jangan menyalahkan kecuali diri kita sendiri. Yang mana kita dengan tanpa sadar memberikan pendidikan-pendidikan yang buruk atau mengarahkan mereka, meletakkan mereka di tempat-tempat yang buruk sehingga mereka terkontaminasi dengan kerusakan-kerusakan yang ada atau ilmu-ilmu yang dia dapatkan dari orang-orang yang tidak mengajarkan kepada akidah yang benar. Maka ini yang perlu untuk kita perhatikan. Jangan sampai kita menyesal ketika anak kita besar tidak bisa diatur atau bahkan bandel karena kita tidak memperhatikan pendidikan dari kecil, tidak memperhatikan lingkungan anak-anak kita. Kita biarkan anak kita bergaul bebas dengan siapapun. Nah, ini yang merusak. Menjadikan anak kita terkontaminasi. Karena pada dasarnya anak itu adalah fitrah, baik. Seorang anak dilahirkan dalam keadaan baik. Maka tugas orang tua yang menjaga fitrah anak ini untuk tetap baik dari sisi pendidikannya dan juga dari sisi lingkungannya, hendaklah dijaga. Jangan sampai kita merusak fitrah anak itu. Dan termasuk diantaranya yang merusak anak dan keluarga kita adalah televisi yang masuk ke rumah-rumah kita, di mana di situ mereka mengambil kebiasaan-kebiasaan orang-orang barat, orang-orang kafir atau pelaku kemaksiatan, atau mereka bangga dengan barat dan yang lainnya, sehingga gaya pakaiannya seperti orang-orang barat, membuka auratnya, gaya hidupnya, gaya bicaranya seperti orang-orang yang tidak memiliki agama, berkata kasar kepada orang tuanya. Dari mana dia belajar seperti itu? Maka banyak faktor yang harus kita perhatikan agar anak kita senantiasa terdidik dengan pendidikan yang baik dan terjaga di lingkungan yang baik, agar fitrah anak kita senantiasa selamat dan senantiasa dalam keadaan fitrah sampai dia besar. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karal musyrikun. Amma ba'd. Pada kesempatan kedua kali ini saya ingin mengajak kita semua agar kita memperhatikan pendidikan dan lingkungan untuk keluarga kita, untuk anak istri kita dan keluarga kita yang lainnya, agar mereka bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan didiklah mereka dengan pendidikan yang benar, pendidikan agama, pendidikan Al-Qur'an dan hadis, agar mereka bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah bahwasanya kesuksesan yang sungguhnya adalah apabila kita sudah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sukses di dunia saja. Percuma apabila kita memiliki banyak harta di dunia, bahkan jabatan kita tinggi, rumah kita besar, mobil kita mewah, tapi kita termasuk dari penduduk neraka, na'udzubillah. Karena kita akan melupakan semua kenikmatan di dunia ini. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, yu'ta bi'an'am ahli dunya min ahli nar. فَإِسْبَغُ فِي النَّارِ سَبْغَةً فَقِيلَ لَهُ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَدْ هَلْ وَجَدْتَ خَيْرًا قَدْ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ. Didatangkan orang yang paling merasakan semua kenikmatan dunia, bukan hanya orang paling kaya. Dia adalah orang paling kaya dan paling merasakan semua kenikmatan dunia. Tapi dia termasuk dari ahlun nar, maka dimasukkan ke neraka sekali celupan saja dan diangkat
dan dikatakan kepadanya, ditanya kepadanya, apakah engkau merasakan kenikmatan wahai fulan? Dia menjawab, demi Allah ya Rabb, saya tidak merasakan kenikmatan sedikit pun. Na'udzubillah. Padahal dia adalah orang paling kaya dari penduduk dunia dan orang paling merasakan semua kenikmatan dunia, tapi dia lupakan begitu saja. Maka ingat bahwasanya kesuksesan yang sungguhnya adalah apabila kita selamat dari neraka dan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan surat Ali Imran ayat 103. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang yang sukses dan beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Maka inilah yang harus kita arahkan anak istri kita, keluarga kita untuk bisa mendapatkan kesuksesan yang sungguhnya, yaitu kesuksesan di akhirat, yaitu selamat dari neraka dan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita pikirkan dunianya saja. Justru yang utama, yang terpenting adalah akhiratnya, agar mereka bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila kita cinta dan sayang kepada keluarga kita, arahkan mereka untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, yaitu selamat dari azab Allah dan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.